Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki hari kedua dari kegiatan pesantren Kilat. Semoga agenda hari ini berjalan dengan lancar. Setelah ini akan ada materi yang keempat, yaitu materi oleh Ibu Sri Indah Dewi. Kepada Ibu Sri Indah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua anak-anakku di sini pada ya, hari ini perkenalkan untuk yang kelas 10 dan 11 yang kemarin tidak diajar dengan saya sebelumnya memperkenalkan diri. Saya adalah Sri Indah. Saya mengajar PHBP di kelas kalian ya, kelas 11 sekarang, yang kelas 10 selamat datang. Ya, mudah-mudahan bisa bekerja sama di kelas nanti ya ketika kita KDM. Di sini saya akan masuk pada materi tentang sifat kejujuran. Seperti kita ketahui semua ya, anak-anakku semua, kejujuran itu adalah salah satu sikap yang memang harus menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan. Sebagaimana Allah sebutkan bahwa jujur itu adalah bagian daripada kehidupan. Ya, sebelum masuk materi, saya mau kalian bawa Qur'annya ya, buka Qur'annya dulu, dijeda dulu aja, bawa Qur'annya, ambil wudhunya, bawa Qur'annya. Kalau enggak pakai HP boleh deh. Nanti kalian ya bersama-sama untuk membaca surat At-Taubah ayat 119. Moodnya silakan dibuka ya, di-on-kan, biar kedengaran suaranya. Ya, waktunya 5 menit ya. Oke, semuanya sudah dibuka ya? Sudah siap dengan ayat Qur'annya? Sudah siap dengan Qur'annya ataupun HP? Di sini saya mau coba dulu dengar untuk kelas 10 yang sama sekali belum pernah ini saya dengar suaranya. Siapa ini? 10 MIPA 3. Dengan siapa ini namanya? Kita lihat ini. Elsa Erlanda. Tolong buka surat At-Taubah ayat 119, dibaca nak suratnya nak. Elsa Erlanda kelas mana ini? Kelas Oke, diganti dengan yang lainnya.
Masih namanya nggak kelihatan. Farah Putri Nabila 10 IPS 3. Ya, ayo dibuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki. Ayo, baca Mas. Farah Putri Nabila. Aduh, bisa ganti lagi. Ini gimana? Ini pesertanya stay di depan ya? Ini di depan HP-nya. Dewi Prati 10 MIPA 2. Dewi Prati. Coba Ibu mau denger nak? Buka Quran Surat At-Taubah ayat 119. Oke, kakaknya aja deh yang kelas 11. 11 IPS 3, Salsya Bella. Iya, Bu. Bella. Iya, ayo Nduk, baca Nduk. Ayat berapa, Bu? At-Taubah 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Qaulul azim. Oke, terima kasih Mbak. MIPA 4, Anissa. MIPA 4, Anissa. Loh, kok keluar? Langsung keluar. Dipanggil keluar. Duh. Harsha Dahma, MIPA 6. Keluar nanti nggak saya isi nilai rapotnya nih. Harsha Dahma. MIPA 6, 11 MIPA 6. Dea Armasari 10 IPS 2. Iya, Bu. Mbak Dea, iya pinter. Wah, ini nanti dapat poin plus ini Mbak Dea nih. Ayo, silakan Mbak Dea. At-Taubah 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kanu wa as-sadiqin. Shadaqallahul azim. Iya. Nanti ketika di kelas, ketika sudah KBM, kita sama-sama belajar ya. Yang belum benar bacaannya, kita sama-sama bareng-bareng kita belajar. Ayo semuanya kita buka bersama-sama surat At-Taubah ayat 119. Di sana tertulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kedengaran semuanya ya? Ayo di sana ada perintah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Artinya di sana apa, Nak? Perintah tentang jujur. Jujur itu betapa penting. Simpel ya, jujur itu. Cuma berapa huruf? J-U-R. 3 huruf dengan susunan 2 kosakata. Ketika
Betul. Ketika kalian belajar, ketika kalian ulangan, ayo. Yang lain. Iya Bu, hadir, jujur, nulis, ya. Tapi ketika diminta hasil tugasnya, iya. Dan ketika dalam praktek KBM, belajar dulu. Iya Bu, tapi pengawasnya gurunya lengah sebentar. Wah, itu aji mumpung itu. Ya nggak nih, ayo. Jadi semuanya di sana Allah sudah menekankan, dan tadi dalam surat At-Taubah ya ayat 19 bahwa amanut taqullaha, amanah dari Allah itu kita harus bersikap jujur. Jujur dalam kehidupan, jujur dalam keseharian, jujur baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap diri sendiri itu sangat sulit. Apalagi jujur terhadap orang lain. Semuanya butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Nah, di sana orang-orang yang jujur itu akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah. Maksudnya gimana tuh, Bu? Maksudnya di sana adalah Allah pun akan memberikan kebaikan-kebaikan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, masa sekarang. Karena di sana janji Allah bahwasanya ketika kita berbuat jujur, jujur dalam perbuatan, jujur dalam bersikap, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahannya. Nilai tinggi, dapat 90, prestasi baik, gemilang. Tetapi hasil yang didapat berbuat curang. Misalnya nyontek, atau udah susah payah Bu, semalam sebelum ulangan kita bikin coretan, bikin catatan kecil Bu, ketahuan Bu gurunya, besoknya diambil, nilainya dikurangin, masih untung dikurangin. Kalau kertasnya langsung diambil, rugi nggak tuh? Oleh karenanya di sana jadilah sebaik-baiknya seorang muslim. Yang pertama adalah jujur. Karena orang pun akan menilai kita dari mulut kita, dari lisan kita, dari perbuatan kita. Bukan dengan tangan kita, bukan dari tangan kita, melainkan dari perbuatan kita, yaitu lisan. Itu yang pertama, yaitu perintah Allah untuk dekat dengan orang yang jujur. Kata Nabi, kalau orang yang berteman dengan seorang pedagang minyak wangi, maka kita pun akan ikut wanginya. Minimal, ya bau semerbaknya lah kita dapat. Tapi kalau kita berteman dengan yang sebaliknya, maka pun akan sebaliknya yang kita terima. Oleh karenanya, pandai-pandailah kita mencari teman. Banyakin teman. Kita tidak cukup dengan 1000 teman. Kita harus memiliki lebih dari 1000 teman. Tetapi teman yang senantiasa mengajak kepada kita untuk berbuat baik, berbuat jujur. Tadi Ibu katakan di awal bahwa jujur itu simple, tapi berat untuk melaksanakannya. Berat untuk melaksanakannya, perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu niat yang kuat. Jadi diharapkan di sini dari materi sanad yang pertama yang sudah dibahas, yaitu bahwa perintah Allah itu untuk dekat dengan orang-orang yang jujur itu menjadikan kalian pribadi yang memang tangguh, menjadi seorang pribadi yang memang memegang teguh kejujuran. Itu yang pertama dengan surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua, kewajiban jujur dan memenuhi janji. Jujur dalam berbicara. Buka lagi ya surat Al-An'am ayat 152. Ya, buka lagi ya. Saya tunjuk lagi. Yang ditunjuk jangan lari lagi. Lari lagi tak sentil nanti. Oke. Saya masih penasaran nih dengan Farah Putri Nabila. 10 IPS 3. Tuh. Harza Dahmar keluar. Farah Putri Nabila. 10 IPS 3. Halo. Nurmala 10 IPS 3.
Nurmala 10 IPS 3. Syahrul Gunawan 10. Oh, maaf tadi Nurmala ya? Iya, surah apa, Bu? Nah, alhamdulillah. Al-An'am nak 152. Al-An'am. Ya, 152. 152. Itu kultum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudahu wa afwul kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa iza qultum fadilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu zalikum wassalakum bi Terus Sadaqallahul azim. belum dong, Dek. Zalikum wasokum bi la'allakum tadhakkarun. Karun. Ulangi dari zalikum. Dalikum wassakum bihi laqallakum tadakkarun. Sadaqallahul azim. Masih Mbak Cindy Mulyandi. Mana tadi Cindy ya? Cindy Mulyadi. Ayo Putri Bapak Mulyadi. MIPA 1, 10 MIPA 1. Cindy Mulyadi. Gitu. Fatma, 10 MIPA 3. Fatma. Ayat berapa, Bu? 152. Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda wa awful kaila wal mizana bil qisti lanu kallifu nafsan illa wus'aha wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu zalikum wassakum bihi la'allakum tazakkarun. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Mbak. Saya mau lagi ya. Waalaikumsalam. Andre Krisna 11 IPS 4. Andre Krisna 11 IPS 4. Iya, Bu. Iya, ayo Mas. Tadi surat apa, Bu? Saya dari kamar mandi soalnya. Oh iya. Al-An'am punya wudhu nggak? Mas? Punya, Bu. Punya wudhu nggak? Punya. Punya, oke. Al-An'am 152, Mas.
Iya, Mas. Ya, sambil menunggu tadi, Ibu mau MIPA 3 nih. Muhammad siapa ini ya? MIPA 3, 11 MIPA 3. Oh, Fadli Rohman keluar. Seviana, 11 MIPA 5. Biar cepat masuk ke materi berikutnya. Seviana, 11 MIPA 5. Sebelas MIPA 1, Ilham Saiful. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Ayo, Mas. Satu orang lagi terus kita masuk materi. Baik, Bu. Ya, Al-An'am 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Ayo artinya, Mas. Baca sekalian artinya. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Ya, oke, terima kasih, Mas ya. Kembali Baik, kepada yang tadi kita. Iya, sama kepada tadi judul yang tadi yang di awal ya, saya katakan jujur. Sudah jelas sekali ya, dalilnya sudah 2 yang disebutkan di sana, dalil nakli ya, dalil Quran yang berasal dari wahyu. Di sana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 119 dan juga Al-An'am ayat 152 bahwa perintah jujur itu ditegaskan oleh Allah dalam hal apapun. Jadi tidak ada kata lobby-lobbyan dalam artian mencari apa ya namanya, untuk untuk tidak bersikap jujur ya. Jadi kewajiban jujur dan memenuhi janji adalah tugas kita. Jadi jangan cuma jujur, Bu, ketika jujur itu menguntungkan. Ketika jujur itu tidak menguntungkan, lari. Itu tidak boleh. Jadi setiap dari kita di sana di surat Al-An'am ayat 152 sudah dijelaskan lagi yang di awalnya itu adalah sebabnya ketika kita membagikan harta yatim harus dengan penuh kejujuran. Karena ada hak orang lain di sana, jangan sampai ketika kita memakan itu ada hak orang lain yang kita makan. Terutama nih yang laki-laki. Ketika kalian nanti sudah bekerja, sudah berada di masyarakat, harus jujur dalam memberikan nafkah. Harta itu berasal dari mana, didapat dengan cara yang seperti
apa, dimakan oleh siapa. Itu harus ditekankan di sana. Ada lagi tergoda oleh bujuk rayu setan untuk mengambil hak orang lain demi keuntungan diri pribadi. Artinya kalian mencuri, itu yang dilarang. Jadi para calon ibu menjadi figur, menjadi contoh. Buat siapa? Buat anak-anak kalian. Artinya di sana ketika seorang anak bersikap itu tidak jauh dari sikap orang tuanya. Oleh karenanya kalian harus memberikan contoh, menunjukkan sikap jujur. Walaupun memang ada jujur yang dihalalkan. Dalam artian misalnya memuji atau mau menyatukan teman yang lagi berantem, kalian katakan ada salam dan seterusnya, padahal tidak ada dengan tujuan untuk menyatukan, tetapi kan itu ada pengecualian ya. Jadi di sana tetap diutamakan dalam hal apapun harus bersikap jujur. Lalu yang berikutnya, keuntungan yang akan didapat ketika kita bersikap jujur adalah jujur itu akan mengantarkan kita pada kebaikan dan surganya Allah. Coba kalau kita mau jujur kepada diri sendiri, kita senang nggak sih, suka nggak sih sama orang yang nggak jujur, orang yang bohong? Suka nggak tuh, nyaman nggak kita punya teman kita tuh tukang bohong? Iya, gue bohong terus loh, gue tahu nggak sih, gue sebenarnya gini nih, ya bener tuh begini nih. Pernah nggak kalian merasakan itu? Ngalamin itu maksud saya. Terus apa yang kalian rasakan? Nyaman tidak berteman dengan yang seperti itu? Ya, saya yakin kalian tidak akan merasa nyaman. Oleh karenanya, di sana ketika kita mengutamakan kejujuran, ketika kita berbuat jujur, maka orang lain pun akan berbuat jujur kepada kita. Dan ketika kita berbuat jujur, maka Allah akan mengantarkan kita pada sebuah kebaikan. Pada satu kebaikan, pada kebaikan yang berikutnya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan di sana Allah menjanjikan apa? Menjanjikan surga. Kebaikan itu adalah bagian daripada surga. Oleh karenanya tadi ditekankan lagi, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan tidak mengambil keuntungan dari sikap yang kalian berikan. Jadi ikhlas bersikap jujur. Yang berikutnya, jujur juga akan mengantarkan pada surga, sementara orang yang berdusta itu mengantarkan pada kegelisahan, pada keburukan, pada nerakanya. Mengapa demikian? Kalau orang yang tidak jujur, bersikap dusta, tidak usah masalah yang besar, tidak usah masalah yang kompleks, masalah yang kecil saja, itu akan menimbulkan rasa gelisah dalam diri kita. Kenapa? Karena yang pertama, kita tahu bahwa jujur itu, bahwa dusta itu adalah dilarang. Ketika kita berdusta, maka sebenarnya kita membohongi diri kita sendiri. Yang kedua, kenapa? Takut kalau kebohongan yang kita berikan, yang kita tampakkan akan ketahuan oleh orang lain. Maka diri kita itu diliputi oleh rasa gelisah. Dan ketika kegelisahan sudah mendarah daging dalam diri kita, maka akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Oleh karenanya tadi kembali lagi, gak usah bohong. Kita tampil apa adanya. Tetapi bukan berarti kita tidak ingin maju untuk menjadi lebih baik. Jangan apa adanya, wis begini aja. Tidak, tetapi begini saja untuk hal yang tertentu, tapi untuk dalam hal yang lainnya, bidang-bidang lainnya seperti prestasi-prestasi kalian, akhlak kalian yang tadinya mungkin kurang baik, kurang sopan, tata keramanya kurang, kalian harus bangkit. Saya harus lebih baik lagi. Tetapi tanpa membohongi orang lain, tanpa berpura-pura. Gak cuma baik di depan doang, di belakang mah jadi harus tampil di depan dan di belakang juga harus satu irama. Harus baik ya baik, kalau buruk ya harus lebih baik. Jangan sampai buruk ya udah buruk aja, nggak bisa. Kita itu harus berkembang, kita itu harus maju selangkah demi selangkah. Berubah itu tidak harus total dalam satu waktu. Berubah itu perlu proses, dan proses itu perlu perjuangan. Oleh karenanya tadi, ketika kita mau baik, kita mau berubah menjadi baik, pribadi yang jujur, yang mengutamakan kejujuran, maka kita harus siap berkorban untuk
menghilangkan hawa nafsu kita untuk senantiasa kembali kepada jalan Allah. Hawa nafsu yang seperti apa? Hawa nafsu untuk berbuat tidak baik, untuk berbuat tidak jujur. Nah, kamu nggak sekolah, kamu di mana? Iya bu, saya sekolah. Besoknya dianterin home visit gurunya, anaknya nggak masuk-masuk, dianterin sama orang tuanya sampai gerbang. Ibunya keluar pulang, anaknya ikut pulang. Disuruh ibunya beli cabai, ngeluk cabai. Bu, cabainya mana? Cabainya mana, Dok? Nggak ada, Bu. Habis buat jajan. Itu kan salah satu hal yang sepele. Tetapi sepele kalau dibiarkan akan membentuk sebuah karakter. Karakter yang tidak baik, yang harus ditinggalkan. Semuanya ya, untuk anak-anak ibu, saya harapkan jujur itu tidak hanya di bangku sekolah. Jujur itu tidak hanya di rumah. Jujur itu tidak hanya di di satu lingkungan tertentu, tetapi budayakan jujur dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Karena jujur itu merupakan bagian daripada karakter. Dan karakter itu yang dinilai di masyarakat. Bukan saya pribadi ya sudah terjun dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada tetangga saya yang bertanya, nilai matematika kamu dulu berapa, Ndah? Gak ada. Sama dengan kalian nanti ketika kalian berada di masyarakat, tidak ada masyarakat yang bertanya, dulu nilai bahasa Inggrismu berapa? Dulu nilai matematikamu berapa? Kimiamu berapa? Tidak. Tetapi yang dilihat pertama adalah sikap jujur, sifat jujurnya. Karena jujur itu akan membentuk loyalitas dalam bekerja. Jujur itu akan membentuk karakter yang tangguh. Orang kalau sudah dusta satu kali, maka orang tidak akan nyaman dengan kita. Dalam dunia bekerja, kalau kitanya nggak jujur, prestasi yang kita dapatkan atau siap-siap untuk diberhentikan dari tempat pekerjaan kita. Ayo. Kalau tidak mulai dari hari ini, tidak sejak saat ini, maka kalian mau belajarnya kapan? Simple, penuh makna, dan itu merupakan maju atau mundurnya tolak ukur kalian dalam kehidupan. Jujur. Yang berikutnya, jujur itu akan membawa ketenangan dan dusta itu akan membawa kegelisahan. Tadi sudah sepintas ya saya katakan bahwa jujur itu ya lagi enjoy, nggak ada beban, dia nikmati semuanya apa adanya. Nggak ada yang namanya jujur itu, kalau jujur nanti ketahuan diomelin, ya bukan diomelin, tetapi malah justru diajukan jempol. Tapi ketika kita dusta, ya tadi saya katakan, kita akan selalu dibayang-bayangi dengan rasa ketakutan, kegelisahan, endingnya sakit, masuk rumah sakit. Jadi mau mana? Mau pilih yang mana? Ayo, silakan kalian tentukan sikap kalian. Tapi saya harapkan kejujuran itu tidak hanya untuk hari ini, selama Ramadan doang, Bu. Oh, enggak. Jujur itu justru mulai hari ini, kita bismillah. Untuk selanjutnya kita konsisten, komit untuk bersikap jujur. Bu, kalau ulangan sama Bu Indah, jujur Bu, saya nyontek, tulis di kertas ulangannya. Bu, saya nyontek nomor sekian dengan si Anu. Nanti nilainya dikurangin Bu. Oh enggak, dengan saya tidak seperti itu. Karena saya ingin membentuk pribadi kalian yang tidak cuma bangga dengan sebuah angka. Dan saya yakin orang tua kalian pun seperti itu. Nilai rapotnya bagus, nilainya ranking 1, tetapi dihasilkan dengan cara yang tidak jujur. Apakah orang tua kalian akan bangga? Tentu tidak. Oleh karenanya, refleksi dari kegiatan ibadah kita, Ramadan kita, sholat kita, tilawah kita, diantaranya adalah bersikap jujur. Jujur dalam segala hal kepada siapapun. Hanya saja yang perlu ditegaskan adalah penyampaiannya. Penyampaian kabarnya, dilihat sikonnya. Jangan lagi lawan bicaranya lagi lesu, lagi kurang moodnya lagi nggak baik, kesehatannya lagi kurang fit. Kalian sampaikan kejujuran yang tidak tepat. Nah, itulah yang menjadi sebuah masalah baru. Karena tidak bisa memilah atau tidak bisa memilah ya, lebih tepatnya tidak bisa memilah kondisi. Tidak memahami latar depan kita ini lagi ngapain nih kondisinya. Kalau dianya lagi patah hati,
kita sampaikan kejujuran-kejujuran yang justru membakar jiwa, itu kan nggak tepat. Oleh karenanya, jadilah penyampai berita kebenaran yang bisa menyampaikan sesuai dengan kondisinya, kondisi kita, dan juga kondisi lawan bicara kita. Kalau kitanya lagi nggak mood, ya sudah ditahan dulu. Karena nanti ekspresi kita ketika menyampaikan, nada kita ketika kita berbicara, itu akan memberikan respon. Respon dari siapa? Respon dari lawan bicara kita. Kalau kitanya ngomongnya gelisah, padahal gambarnya gembira, itu kan jadi ambigu ya. Oleh karenanya kita harus pandai-pandai. Jadilah kita pribadi yang pandai. Yuk lanjut. Berikutnya adalah perintah jujur dalam berbisnis. Nah ini nih, salah satu jalan untuk menjadikan kita cepat memiliki harta yang berlebih, rezeki yang berlebih adalah salah satunya dengan cara berniaga, jualan. Nah, kalau saya melihat buku anak saya yang kecil, di sana ada Nusa dan Rara. Jujur ketika kita berdagang itu ya harus seperti Rasulullah. Seperti apa sih dagangnya Rasulullah? Jujur, amanah, nggak ada yang dibohong-bohongin. Modalnya, kalau memang takut bilang modal, nggak usah disebut modalnya. Kalau ditawar boleh, ya dikasih. Nggak usah bilang, tadi yang sebelumnya saya jual segini loh. Itu nggak boleh. Kecuali itu adalah kenyataan. Oleh karenanya, jujurlah. Dengan kejujuran itu akan mendatangkan keberkahan rezekinya. Tadi di awal dikatakan, rezeki itu tidak hanya dimakan oleh kita, tetapi juga dimakan oleh keluarga kita, mungkin oleh orang tua kita, mungkin juga dengan nanti kalau sudah menikah dengan anak kita, dengan pasangan kita. Berikanlah segala sesuatu dari sesuatu yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Jadi nanti ketika pada hari kiamat, di hari akhir, ketika kita dibangkitkan, para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai seorang yang fajir, orang yang jahat, karena dia semasa hidupnya dulu ketika berniaga dia tidak mengutamakan sifat jujur. Dan bagi orang yang jujur, perdagang yang jujur, orang yang melaksanakan bisnis berniaga dengan jujur, dengan cara yang baik, maka dia akan dibangkitkan dengan sebagai orang yang bertakwa. Yuk kalian yang udah mulai nih jual online atau jual apa aja lah yang menguntungkan selama pandemi, mungkin ini ya bisa bantu-bantu orang tua Bu, apalagi Ramadan nih Bu, jualan gorengan Bu, oh monggo silakan. Tapi berilah fasilitas, berilah kepada pembeli, dan kita tidak usah berkata dusta. Dalam arti kalau misalnya dia nanya, Mbak ini jualannya masaknya itu pakai ini ya, dipakai salsa misalnya untuk gorengannya, kamu bilang misalkan tidak, padahal sebenarnya pakai. Itu kan sepele ya, cuma jawab iya atau enggak gitu doang. Tetapi itu kan memberikan nilai kepercayaan. Oleh karenanya ya kalau misalnya memang iya ya iya, tidak ya tidak. Jadi jangan sampai kita memberikan kerugian-kerugian kepada pembeli. Karena tadi di awal lagi kita orang-orang yang bersikap jujur, diantaranya adalah jujur dalam berdagang, jujur dalam keseharian. Jelas semuanya ya? Ya, bahasanya tinggal 2 lagi, waktunya pun tinggal 7 menit lagi. Kejujuran itu menuaikan keberkahan. Apa sih berkah? Berkah itu apa ya? Keberkahan. Jujur itu menuaikan pada keberkahan. Apa nih? Ayo, bisa bantu saya nggak nih, Rida Zahra? 11 MIPA 5. Berkah itu apa ya artinya ya? Iya Rida Zahra, bantu saya dong. Keberkahan itu apa ya artinya ya?
Dagang itu nggak cuma untung, tapi kita juga harus memberikan keberkahan untuk orang lain. Kita hidup itu nggak cuma buat hidup hari ini doang. Kita itu hidup untuk hari nanti. Ayo, keberkahan itu apa? Rida, bisa jawab nggak tidak? Rida? 11 MIPA 5. Aines Paulita. Ya Ibu, kenapa? Iya, Mbak Ines, Ibu mau tanya nih. Ibu kesulitan nih, maksudnya kejujuran menuai keberkahan itu artinya apa ya, Dok ya? Sebentar ya Bu. Iya. Janji tanda tangan. Ayo Ines Paulita. Ya Bu, sebentar. Main aja nih. Oh, ayo, semangat 45. Ayo. Apa tuh arti dari kejujuran menuaikan keberkahan? Maksudnya gimana tuh? Kalau misalkan jujur kan, itu pasti kayak disenengin sama orang lain kan. Nah, disenengin sama orang lain itu kan termasuk keberkahan juga kan. Terus arti keberkahan itu juga apa sih? Oh gitu. Kalau arti dari keberkahan itu apa, Ndok? Keberkahan itu mendapatkan sesuatu kebaikan ya. Mendapatkan suatu kebaikan. Ya. Maksudnya gimana nih? Manfaat itu ya? Ya. Atau gimana nih? Kebaikannya? Oh, jadi memberikan manfaat untuk orang lain gitu? Oke. Ya, saya grogi gimana? Bu. Santai bro. Deg-degan. Walah, ya wis. Ya, makasih banyak ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, ayo Ibu mau denger deh nih. Yang di depan Ibu nih Mas Aziz Uwais. Enggak boleh. Enggak apa-apa, lu cuma buat ini doang kok. Ayo Mas Aziz. Enggak apa-apa ini panitia tapi Ibu mau ini. Oh gitu. Ya wis. Siapa lagi ya? Salsabila 11 MIPA 5. MIPA 6. Salsabila. Ayo cantik. Iya Bu. Iya. Mbak, saya mau tanya nih. Kalau kejujuran menuaikan keberkahan itu artinya apa ya? Kalau tadi kan kata Mbak Ines Paulita itu mengantarkan pada kebaikan, Bu. Memberikan manfaat itu gimana maksudnya nih? Kalau menurut Mbak gimana? Menurut saya dengan bersikap jujur itu maka akan diberikan keberkahan Bu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang
kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu nanti akan memberikan manfaat untuk sesama, Bu. Pintar. Terima kasih ya Mbak ya. Iya Bu, sama-sama. Oke, kejujuran menuaikan keberkahan. Tadi sudah dicontoh, sudah diartikan ya dengan teman kalian, oleh teman kalian, bahwa itu akan mengantarkan keberkahan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau keberkahan itu sendiri mungkin artinya lebih mirip-miripnya memberikan asas manfaat mungkin ya, memberikan asas manfaat kepada orang lain. Jadi itu contohnya gini, rezeki itu tidak, jualan itu tidak hanya untung, tapi juga memberikan keberkahan terhadap rezeki kita untuk orang lain misalnya. Jadi kita itu bukan cuma dapat untung, tapi kita juga senang, bahagia karena apa yang kita jual, apa yang kita berikan itu memberikan manfaat untuk orang lain. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi untuk Mbak, tadi siapa Mbak Aines sama Salsabila, terima kasih banyak sudah membantu saya. Dan bagus jawabannya. Oke, yang terakhir, jujur Mas, orang yang jujur itu, orang yang tidak jujur, artinya orang yang sukanya dusta, itu ternyata masuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Serem ya, orang-orang yang munafik loh. Selama ini kita kalau dengan kata munafik itu, wah, aku nggak mau jadi termasuk dalam golongan itu. Tetapi tanpa kita sadari, ketika kita berdusta, ketika kita berbuat curang, sebenarnya kita itu sudah menjadi bagian daripada orang-orang yang munafik. Coba kita ingat-ingat, ciri-ciri orang yang munafik. Yang pertama apa? Ketika kita berbicara, kita berdusta. Ngomong kita tuh bohong, ibul. Jelas? Ya, omongan kita bohong, ya enggak sih sebenarnya bohong. Cuma biar lu seneng aja. Misalnya seperti itu. Ya, nyenengin orang, Bu. Ya bagus sih bener nyenengin orang, tapi jangan sampai yang kita berikan itu menjadi menjadi berkelanjutan. Terus kalau yang diberikan amanah, dia berkhianat. Allah itu sudah mengamanahkan loh tadi dalam surat Al-An'am ya, bahwa kita itu harus berbicara jujur. Allah itu sudah memberikan contohnya, suri teladannya kepada Rasulullah. Seperti ini loh dalam hidup. Seperti ini loh dalam kehidupan, dalam bermasyarakat. Gak usah neko-neko, gak usah macam-macam. Ya, jadi di sana kalau kita diberikan amanah, ya kita harus laksanakan. Sesuai amanahnya, jangan kita panjangin. Amanahnya kita cuma ngasih semeter, tapi ketika kita sampaikan kepada orang yang dititipkan untuk memberikan yang menerima amanah itu, kita panjangin menjadi 1,5 meter. Kelebihan ya 1,5 meter. Dan di dalam 1,5 meter itu, apa nih yang udah kita kelola dalam mulut kita? Oleh karenanya tadi, ketika kita diberikan amanah, maka kita harus mengamanahkannya, jangan berbuat khianat. Yang terakhir, tidak menepati janji. Janji ya, jangan ngomong-ngomong. Aku ceritanya sama kamu doang loh, aku pengen curhat loh. Begini. Aku tuh sebenarnya begini. Tahu, karena aku pengen tahu, jadi aku bilang iya aja. Setelah itu di belakang layar, dia cerita lagi dengan orang lain. Menceritakan pada pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Ketika itu terjadi, apa yang kita rasakan? Emosi nggak tuh kita? Marah nggak kita? Itu kan privasiku, diumbar-umbar, dibicarakan kepada orang lain. Nah, ketika kita marah, maka kita harus mengingatkan diri kita untuk tidak berbuat demikian. Jadi kalau kita mau berbuat itu, balikin dulu ke kitanya sih senang kok Bu kalau digituin, saya bahagia kok Bu digituin. Ya sudah, jadi jangan sampai sikap yang kita berikan kepada orang lain justru menimbulkan masalah baru. Oleh karenanya sebelum kita berbuat banyak kepada orang lain, maka tempatkan posisi diri kita sebagai orang itu. Kalau kita nyaman, maka jangan pernah berbuat seperti itu. Tapi kalau memang rasanya nyaman kok Bu, itu baik, itu santun, itu baik, itu terpuji, silakan monggo, lanjutkan.
Jelas ya semuanya? Jadi kejujuran itu sangat penting, kejujuran itu menjadi sebuah prinsip. Jangan sampai kejujuran itu melebar pada hal-hal yang lainnya, dalam artian karena mengutamakan memberikan kesenangan kepada orang lain, maka kita menghalalkan dusta. Jangan sampai, tadi dikatakan yang terakhir kalinya pada materi yang ketujuhnya itu adalah ketika kita berdusta, maka kita sebenarnya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik. Ketika kita tidak bersikap jujur, maka kita termasuk dalam orang yang munafik. Sedih nggak tuh? Rugi nggak? Hidup sekian tahun udah pulang, endingnya kita berbuat khianat, endingnya kita berbuat dusta. Padahal kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jangan sampai perbuatan yang demikian, yang tidak baik, yang masuk dalam kategori munafik diantaranya, itu menjadi ucapan terakhir kita, perilaku terakhir kita ketika kita hidup di dunia ini. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim untuk senantiasa bersikap jujur. Jujur itu tidak harus muluk-muluk. Nggak usah takut, Bu, kalau saya jujur nanti Ibu marah. Tidak. Tetapi posisikan juga, jangan sampai jujur tidak tepat pada waktunya, tidak sesuai dengan sikonnya. Jadi pandai-pandailah memilah waktu, memilah cara berbicara, mimiknya, intonasinya, dan kepada siapa kita berbicara. Jangan sampai kita jujur ke orang tua seperti kita jujur kepada teman. Tata caranya kan berbeda. Jangan juga sampai jujur kepada guru seperti kamu jujur kepada teman kamu. Bahasanya dan seterusnya, sikapnya. Karena semuanya ada namanya. Ada tempatnya, posisikan diri kita pada tempat yang terbaik. Ingat, ketika nanti kita KBM, tidak ada yang hari ini nih yang ikut dengan saya, sudah saya tekankan di sini ya, tidak ada kata untuk tidak jujur. Rambutnya gondrong, kenapa belum dipotong? Nggak punya uang, Bu. Oh, mau gratis, saya cukurin di sekolah. Jadi nggak ada solusi, nggak ada solusinya, semuanya ada solusinya. Bu, kukunya panjang, iya nggak punya gunting kuku, Bu. Wah, kasihan, berarti dia duafa. Kita harus kumpulin duit buat dia. Buat apa? Buat beli gunting kuku. Padahal mah gunting kukunya di rumah banyak sekali. Itu kan salah satu sikap juga untuk yang tadi dikatakan bahwa dia termasuk orang-orang yang munafik. Oke. Cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya insya Allah kita sambung di materi pada saat kita KBM ya. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Salam untuk orang tua kalian. Lanjutkan ibadahnya. Yang belum tadarusan. Al-Muluknya jangan lupa dibaca setiap hari. Puasanya yang kodok nih, yang batal, yang tadi mungkin ngelewatin warteg atau ngelewatin tempat-tempat yang bikin nyos, jangan sampai batal. Kalau toh batal, dihitung ada berapa kali. Perempuan, laki-laki nggak ada kata batal, awas kalau batal. Yang perempuan dihitung berapa kali, berapa hari maksudnya. Yang sudah merah, berapa hari, jangan lupa untuk dikodo segera ya. Yang laki-laki, kalau mau batal, mens dulu, head dulu, baru boleh batal. Bu, nggak bisa, ya udah melahirkan dulu, baru boleh batal ya. Jadi tidak ada kata, Bu, saya laki-laki, Bu, kodonya banyak, Bu, berapa? 7, Bu, 7 yang diingat, padahal harusnya 10. Kenapa 10, Bu? Makan. Bu, saya head, oke, nanti saya berikan softtek. Jelas ya semuanya? Jadi semuanya harus jujur dalam beribadah, jujur dalam perkataan, perbuatan, jujur tidak untuk hari ini saja, tapi merupakan langkah selanjutnya untuk senantiasa jujur. Ya, saya akhiri. Salam untuk orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi keempat untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Sri Indah yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi mengenai kejujuran pada pesantren kilat kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak. Semoga teman-teman semua dapat menerima manfaat dari materi yang telah disampaikan. Untuk sekarang, sebelum masuk ke jadwal berikutnya, teman-teman diperbolehkan keluar dari dan siswa-siswi diminta untuk mengisi resum atau rangkuman yang telah Bu Indah sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.